Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan, kebahagiaan di dalam melaksanakan aktivitas KKN-nya dan pada saatnya bisa kembali dengan selamat. Baik, kita melanjutkan materi dari Ihdharul Quran. Kali ini saya akan memberikan gambaran pengaplikasian Ihdharul Quran itu. Saya mengambil kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisahkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, apakah engkau akan menciptakan seorang yang merusak di muka bumi ini dengan menumpahkan darah? Allah kemudian menjawab mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau atau kalian tidak ketahui. Dan akhirnya kisah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam dan kemudian menguji pengetahuannya. Dapatkah dia mengembangkan pengetahuan itu? Dan ternyata bisa. Dan oleh sebab itu bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa Nabi Adam alaihissalam dipersiapkan dengan diberi pengetahuan. Berikutnya, setelah perjalanan penciptaan itu selesai, ada komunikasi di antara makhluk-makhluk Allah itu, dan pada akhirnya Nabi Adam ditakdirkan melalui sebuah proses, yaitu kesalahan dengan memakan buah terlarang, dan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kan begitu. Ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam yang memang diciptakan untuk mengisi bumi ini, ternyata bumi ini adalah bumi yang siap pakai. Artinya Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tinggal mengolah apa yang ada di bumi ini. Tidak perlu menciptakan matahari lagi, menciptakan bulan, sudah ada. Tinggal Nabi Adam di muka bumi ini eh, dituntut untuk berusaha. Ini yang membedakannya kehidupan sebelumnya. Nabi Adam mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum. Tapi di dunia ini Nabi Adam dituntut untuk bekerja dulu. Nah, tapi ada yang kita bisa tarik bahwa Nabi Adam karena diciptakan untuk mengisi bumi ini, Nabi Adam tidak diturunkan dalam keadaan kosong. Ada ilmu pengetahuan dan alam ini juga siap pakai. Coba sekarang kita hadirkan dalam dunia pertanian adik-adik. Kata kuncinya tadi ada persiapan. Kalau kita ingin menanam sesuatu, kita tanam dia di tanah yang tidak bergizi. Ya, kalau manusia itu kan bergizi istilahnya. Ketika kita tanam di tempat yang gersang, itu tanaman tidak langsung tumbuh ke atas. Tapi apa yang dilakukan? Mereka, tanaman maksud saya, memanjangkan akarnya. Tujuannya adalah untuk mencari makanan lebih banyak. Karena makanan di sekitarnya mungkin tidak cukup, maka dia habiskan energinya. Makanan yang dia tarik itu tidak langsung dipakai untuk menumbuhkan batangnya, tapi dipakai untuk memanjangkan akarnya. Agar dia bisa temukan makanan yang lebih banyak atau sumber air yang lebih banyak. Demikian. Adik-adik bisa contohkan tanam ubi. Ubi kan paling mudah itu. Di tempat yang gersang, yang tidak subur. Dengan menanam ubi di tempat yang subur. Yang gersang itu dia akan panjang akarnya. Lama berbuah, batangnya kecil. Tapi yang di tempat yang subur,
Begitu keluar akarnya sedikit, dia langsung temukan makanan. Akhirnya dia tidak perlu menghabiskan energinya untuk memanjangkan akar, tetapi dia cukup langsung menutrisikan ke batangnya sehingga batangnya bisa langsung besar. Setelah cukup besarnya kemudian bisa menopang yang di bawah umbinya, dia tinggal langsung isi. Itu perbedaannya, boleh dicoba. Nah, untuk menciptakan eh, media untuk tumbuhan ini kita bisa persiapkan. Ya, kata kunci Nabi Adam tadi kan dipersiapkan. Kita bisa persiapkan dengan cara mencangkul atau memberikan lubang di tanah itu, kemudian ditanami, diberikan pupuk, ya, diberikan pupuk, pupuk kompos ya. Nah, belum kita tanami, jadi kita taruh dulu pupuknya sehingga setelah dia bercampur dengan tanah siap ya, karena dia mengandung gas juga, siap untuk ditanami, baru kita tanami. Begitu akarnya keluar, dia langsung temukan makanan yang begitu banyak. Jadi kaya dengan nutrisi di situ. Ini akan menghasilkan eh, tanaman yang berkualitas tinggi. Kebanyakan atau yang sering kita lakukan sebelumnya adalah kita tanam dulu, sudah tumbuh baru kita pupuk, ya. Nah, coba kita ganti dengan mempersiapkan dulu makanannya, kita letakkan dulu, baru setelah seminggu atau 2 minggu kita tanami sehingga dia akan menjadi tumbuhan yang betul-betul bernilai baik. Ya. Itu adik-adik ya. Kalau kita tarik umpamanya dalam pertanian. Coba sekarang kita tarik. Saya ingatkan kata kunci tadi Nabi Adam dipersiapkan. Jadi persiapan itu perlu. Kita tarik dalam dunia perkantoran. Ada sekian banyak pekerjaan yang dituntut untuk dilaksanakan. Bagaimana kalau persiapannya tidak cukup? Ada orang yang mau bekerja tapi printer komputernya rusak, ya. Ada tapi jelek itu, ngadat, tintanya tidak bagus. Itu pasti merusak kinerja. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan segalanya. Coba kita siapkan orangnya, kita siapkan juga medianya, kita siapkan perangkatnya. Dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih optimal. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan persiapan ini di mana-mana menjadi penting. Ya. Persiapkan segala sesuatu sebelum melakukannya. Jadi, demikian ya yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Adam ini. Dari pertanian bisa, dari perdagangan bisa, dari perkantoran bisa, dan segala sesuatunya ya. Termasuklah nanti kita ini kan tidak hidup selamanya, kita perlu pengkaderan. Imam masjid dia perlu mengkader orang yang bakal menggantikannya, itulah amal jariah dia. Dosen perlu mengkader mahasiswanya untuk menggantikan dirinya nanti jadi dosen. Nah, itulah amal jariah dia. Orang tua mempersiapkan anaknya menjadi lebih baik secara ekonomi, secara mental, itulah amalnya. Dan presiden kita sekarang sedang punya program yaitu makan gratis, makan bergizi. Ya. Itu juga dalam rangka untuk mempersiapkan kehadiran bangsa yang kuat secara mental, secara fisik, ya, secara segalanya, ya. Jadi diharapkan dengan mereka belajar dengan baik, punya gizi yang cukup, nanti akan melahirkan pahlawan-pahlawan Indonesia yang akan mengangkat derajat bangsanya di kemudian hari. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariahnya Pak Presiden dan menteri-menterinya yang ikut mensupport ini. Tapi tolong ini dikawal program yang baik ini. Ya, dikawal artinya jangan sampai di tengah-tengah ada tindakan-tindakan korupsi, ya, tindakan-tindakan ingin meraup keuntungan yang besar untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang merusak semuanya ini. Ya.
harus dipersiapkan. Jadi presiden selain mempersiapkan dananya, juga harus memikirkan bagaimana agar tindakan korupsi yang sering sekali melanda Indonesia ini bisa ditangani secepat mungkin, bisa bukan ditangani ya, bisa dicegah ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati kata dokter ya. Lebih baik kita mencegah potensi-potensi korupsi itu daripada kita menangkapi koruptornya. Lebih baik banyak calon koruptor nggak jadi koruptor. Nah, gitu prinsipnya ya. Saya kira ini satu pandangan ya, bagaimana kita menghadirkan kisah Nabi Adam yang dipersiapkan oleh Allah di dalam mempersiapkan segala yang ingin kita lakukan secara baik. Saya kira di situ dulu eh, video singkat yang saya berikan ini, mudah-mudahan menginspirasi adik-adik juga untuk mempersiapkan segalanya, apa yang penting, apa yang perlu untuk kehidupan di masa depannya. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.